Kami semua mengucapkan selamat datang tentunya, dan juga kita pada minggu ini kita memasuki minggu yang baru, yaitu bulan Oktober. Saudara, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan untuk masuk bulan yang baru pada tanggal 7 ini, dan juga menyapa setiap daripada saudara jemaat yang mengikuti kebaktian Anugerah Church secara online. Kita percaya bahwa bukan saja kemuliaan Tuhan dan hadirat Tuhan ada di sini bersama dengan kita, tetapi termasuk di rumah saudara, hadirat Tuhan juga menyertai saudara. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada minggu ini kita akan memulai suatu serial yang baru, yaitu dengan judul Health and Healing. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sebagai manusia hidup tidak ada satupun daripada kita yang ingin menjadi orang yang sakit, betul ya? Apalagi menjadi orang yang miskin. Nah, kita tahu kerap kali pada waktu kita melihat kehidupan banyak orang, kesakitan dan kemiskinan ini adalah dua hal yang kerap kali tidak dapat dipisahkan, saudara. Padahal at the same time kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada suatu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, nanti saya minta tim multimedia untuk ngikutin saya karena ada beberapa hal nanti mungkin bisa lompat-lompat ya. Jadi pada waktu Tuhan mendesain kehidupan kita harus tahu nih saudara, ada 3 hal yang Tuhan persiapkan kepada kita, yaitu yang pertama adalah kesempurnaan. Nah, yang dimaksud dengan kesempurnaan ini adalah sebenarnya desain awal Tuhan buat manusia, kita nggak akan pernah bisa mati secara jasmani. Ini desain awal. Ada amin saudara ya? Nah, karena kita diciptakan di dalam rupa dan gambar akan Tuhan, Tuhan itu sempurna bukan? Ya. Jadi kalau ada DNA-nya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Dia yang sempurna itu akan memberikan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Ini desain awal. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa desain awal juga, seringkali firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa di desain awal ini adalah kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang sehat. Coba slide yang kedua keluarkan. Jadi pada waktu kita dijadikan oleh Tuhan, Tuhan tidak merancang supaya tubuh kita bisa sakit, saudara. Ini desain awal. Ya, sebelum desain, yang saya maksud dengan desain awal ini adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi yang pertama tadi apa? Tuhan menciptakan manusia di dalam kesempurnaan. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita yaitu di dalam apa? Kesehatan, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, ini nggak kalah penting lagi, bahwa Tuhan menciptakan kita supaya kita ini prosperous, supaya kita ini hidup di dalam kemakmuran. Nah, namun demikian kita tahu bahwa pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, banyak hal berubah, saudara. Ya, jadi 3 hal ini kemudian tidak bisa lagi kita miliki secara mutlak, secara otomatis. Manusia kemudian kita tahu bahwa manusia sekarang hidup di suatu alam atau kehidupan yang kita sebut yaitu kita ini mortal atau kita bisa mati. Betul ya saudara ya, kalau yang saudara disebut sempurna nggak bisa mati itulah immortal. Kalau saudara sering ikuti film Marvel ya, saudara akan sering kali mendengar kata-kata bahwa the gods are immortal, saudara ya. Bahwa sebenarnya itulah desain awal daripada Tuhan untuk kita. Kemudian yang kedua, akibat dosa kita tahu bahwa saat ini kita ini hidup di dalam suatu dunia yang sudah jatuh, the fallen world. Nah, di dalam dunia yang sudah jatuh ini kita tahu bahwa ada begitu banyak keserakahan manusia, ada begitu banyak kejahatan manusia, kekeras kepalaan, tegar tengkuk, manusia nggak bisa diatur. Nah, kemudian yang ketiga kita tahu akibat dari ini semua, akibatnya kita ini hidup dalam satu dunia yang penuh dengan racun, penuh dengan toksik, betul ya? Sehingga di sana akibatnya manusia nggak bisa lagi hidup di dalam kekayaan, saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah itu. Jadi dengar baik-baik, yang dikutuk oleh Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Nanti kalau saudara kaget gitu ya, kenapa kok Tuhan gak pernah mengutuk manusia? Nanti saudara pulang cek lagi di dalam kitab Kejadian, di kitab-kitab awal, terutama ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Karena memang kebenarannya buat apa Tuhan menciptakan kita sebagai anaknya untuk dikutuk. Yang dikutuk itu tanahnya saudara, bukan diri kita. Coba lihat kiri kanan, terutama suami dan istri saudara, katakan, hei kamu tidak dikutuk oleh Tuhan. Haleluya, loh kalau nggak ada suami istri jangan ketawa lah, om tante boleh lah, ya teman-teman juga boleh, sahabat-sahabat. Coba lihat kiri kanan, puji Tuhan hari ini banyak wajah-wajah baru, coba lihat kepada mereka, katakan senang ketemu dengan kamu di sini, haleluya ya. Katakan friend-friend gitu loh, ya nggak usah suami istri, friend-friend gitu. Loh kok diem aja, katakan friend-friend, kamu dicipta untuk diberkati, bukan untuk dikutuk. Amin, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah saudara, setelah kejatuhan ini, kita hidup dalam suatu dunia yang penuh dengan racun dan toksik. Di sini kemudian saudara mulai melihat ada banyak limitasi. Dari kehidupan yang serba limitless, kemudian full of limit.
Limit yang kita lihat aja dari aspek segi kehidupan manusia. Adam yang seharusnya menjadi infinity and beyond, kemudian berumur hanya 930 tahun. Katakan wow, saudara. Saudara nggak perlu buka, tetapi ini tertulis dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang kelima. Kemudian yang kedua, saudara tahu nggak manusia yang pernah paling lama hidup di muka bumi siapa? Ada contekannya ya, Metusalah umurnya 969 tahun. Ini tercatat pada kitab Kejadian pasal yang kelima 27. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa pada waktu itu Tuhan menghukum bumi sehingga manusia hidup itu musnah dan kemudian digantikan oleh keturunan Nuh. Nuh sendiri akhirnya berumur 950 tahun pada Kejadian 9 ayat 29 ini saudara ya. Jadi kita mesti tahu ini bukan pelajaran sejarah, tetapi ini adalah supaya kita tahu apa yang pernah terjadi di awal-awal pada musim penciptaan itu. Nah kemudian sebelum manusia dihukum oleh Tuhan, Tuhan membuat suatu decree atau ketetapan bahwa manusia tidak akan lagi berumur terlalu panjang. Karena jahatnya manusia, karena tegar tengkuknya, karena tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, akhirnya Tuhan membuat ketetapan bahwa manusia hidup di muka bumi hanya 120 tahun saja. Ini tercatat pada kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 23. Saudara, saya percaya banyak daripada saudara berkata, Pastor Daniel, it seems to be impossible. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup 120 tahun, sedangkan ada beberapa ayat yang lain mengatakan, terutama di kitab Mazmur maksud saya, saudara pasti ingat Raja Daud pernah berkata bahwa manusia hidup itu kira-kira 70 tahun, kalaupun manusia bisa hidup 80 tahun akan ada banyak sengsaranya. Nah saudara, tahu nggak Anda, minggu yang kemarin saya bersama dengan Pastor Debbie, kami mengikuti satu seminar yang cukup panjang banget, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis saudara ya, very intensif, mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Dan di sana ada yang ini dibawakan oleh seorang hamba Tuhan dan juga seorang dokter pakar biblical sexology, saudara. Keren banget ya. Nah kemudian dikatakan bahwa ternyata pada zaman ini, zaman yang serba mutakhir, dengan adanya teknologi ini, ternyata lifespan kehidupan manusia ini akan lebih panjang. Betul ya? Makanya saudara jangan heran, lebih banyak orang kira-kira kakek-kakek, nenek-nenek, bukan lagi om-om, tante-tante, kakek-kakek, nenek-nenek yang umur 80 tahunan, mereka masih rajin olahraga, masih rajin jogging, bahkan beberapa kalau saudara pernah lihat videonya, mengatakan bahwa kalau kamu mikir kira-kira orang-orang yang umurnya STW atau setengah tua itu apa saudara? Ya, anak-anak muda kemudian mendemonstrasikan bagaimana orang-orang setengah tua itu jalannya timid-timid gini, saudara bungkuk dan yang lain-lain. Saudara pernah lihat videonya? Ya. Nah kemudian dikeluarkan, coba ditantang, kamu push up 50 kali. Kamu squat jump kira-kira 50 kali. Saudara, orang-orang muda banyak yang nggak bisa. Kemudian dikeluarkan bagaimana kakek-kakek, nenek-nenek yang berumur 80-an, mereka masih bisa fit. Nah ternyata dengan adanya teknologi yang sangat maju, lifespan usia manusia di zaman akhir ini akan semakin lama semakin panjang. Dan tadi pagi saya melihat ada satu pembelajaran bahwa manusia tertua yang masih hidup sampai dengan hari ini itu 123 tahun di Bolivia. Dan yang tercatat ada akte kelahirannya secara sah adalah seorang wanita yang ada di Jepang berumur 113 tahun. Jadi ke depan semakin lama dengan perkembangan teknologi, saya nggak akan sebutkan saudara karena ini bukan hal kita pada saat ini, maka akan lebih banyak lagi nanti saudara jangan heran misalnya 20 tahun atau 30 tahun ke depan, bukan saja masalah kanker itu bisa disembuhkan, tetapi organ tubuh seperti jantung yang rusak, ginjal yang rusak itu kemudian bisa dibuat baru. Katakan amazing. Ya. Nah kemudian sekarang kita lihat saudara. Kalau kita lihat pada konteks zaman ini, mari kita lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kita lihat dulu di Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 16. Di sini firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama, saudara siap dengar firman Tuhan? 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat 16 baca bersama-sama 2, 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi ini adalah desain awal daripada Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa Tuhan tetap menghendaki kita supaya kita ini bisa berfungsi dengan luar biasa. Karena kita tahu bahwa kita adalah perwakilan daripada kerajaan surga. Sekali lagi banyak daripada kita berpikir, Pastor Daniel bagaimana mungkin pada saat ini kita hidup selama itu, 120 tahun. Memang betul
Umur panjang 120 tahun tidak seharusnya menjadi satu goal utama kita. Namun saudara tahu nggak, memang benar bahkan di Indonesia sekalipun ada seorang hamba Tuhan yang pernah hidup sampai dengan 101 tahun. Minta tolong dikeluarkan fotonya. Saudara, secara pribadi saya pernah bertemu dengan beliau, memang tidak pernah omong-omong langsung, tetapi saya kenal banget dengan anak-anaknya. Anak-anaknya berarti nggak lagi muda, kira-kira usianya ada yang sudah 70-an dan bahkan kemungkinan ada 80-an, saudara, karena almarhum pendeta Gersom Sutopo ini semalam meninggal berumur 101 tahun. Dan saudara, tahukah Anda sampai dengan minggu lalu pun almarhum Gersom Sutopo masih khotbah. Beliau masih mengembalakan sebuah gereja dan dia nggak mau anaknya take over gerejanya, saudara. Beliau adalah pendiri sebuah sinode yang namanya gereja I forgot, Alpha Omega. Sinodenya namanya, can you please find out? Gereja Kristus Tabernakel, ya. Jadi sampai minggu lalu beliau masih berkhotbah dan semalam beliau pulang ke rumah Bapak. Saya mengenal banget anak-anaknya dan saya mengenal cucu-cucunya yang seusia dengan saya, saudara. Bagaimana secara luar biasa hidupnya berbuah banget, memuliakan Tuhan banget. Seluruh daripada anak-anaknya semua menjadi hamba Tuhan. Cucu-cucunya sebagian besar menjadi hamba Tuhan. Dan bahkan kalau saudara sering kali diberkati dengan sebuah lagu dari sebuah band namanya Sound of Praise yang sangat terkenal, itu apa lagunya? Satu-satunya yang kau andalkan, itu cucu dia yang nulis. Can you imagine that? Ya, jadi saudara sekalian, bahwa ternyata apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan manusia, ini adalah iya dan amin. Katakan iya dan amin. Makanya pada bulan ini kami di Anugerah Church, kita percaya bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang perlu kita kerjakan. Saya tahu tidak ada satupun daripada kita yang sempurna. Misalnya bahkan minta maaf, ada beberapa orang yang dilahirkan dalam kondisi cacat, ada beberapa orang yang mengalami kecelakaan, ada beberapa orang yang mengalami sakit penyakit. Saudara, saya sendiri memang kalau kita lihat, kita nggak bisa mencari orang yang paling sempurna, yang paling cocok, paling fit untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, betul ya? Karena kita semua adalah dilayakkan oleh Tuhan. Nah saudara, saya pribadi pernah mengalami beberapa masalah dalam penyakit kehidupan saya. Nanti fotonya tolong disiapin, keluarin beberapa 3 ya, nanti tunggu ya. Jangan permalukan saya dulu, nanti aja. Saudara, waktu saya kuliah, puji Tuhan saya kuliah di Kanada. Waktu itu saudara, biasanya ini kebanyakan masalah-masalah orang-orang muda yang pergi ke overseas atau luar pulau atau luar negeri, saudara ya. Makan nggak dijaga, ya biasanya banyak sekali murid-murid kemudian makannya mie instan tanpa nyebutin merek, saudara ya. Nggak usah lihat kiri kanan, saudara ya. Nah kemudian bukan cuma itu, kalau misalnya kita pergi ke buffet, ini hari Kamis kemarin Pastor Debbie sudah menjelaskan, saudara bisa lihat khotbahnya di Facebook Anugerah Ministries. Pastor Debbie mengkhotbahkan tentang janji Tuhan. Dan di sana banyak sekali anak-anak muda yang terutama kalau makan ke all you can eat. Itu di sana ada tanda kutip sampai mati gitu, saudara. Dan kebanyakan orang-orang muda itu makan tanpa teratur. Yang dimakan yang enak-enak termasuk saya pelakunya. Sehingga tentunya kesehatan saya menjadi menurun banget. Dan kemudian istilahnya pulang dari kuliah, kemudian merintis suatu bisnis bersama dengan istri saya. Dan kemudian saya sadari 6 tahun saya nggak pernah olahraga. Karena apa saudara? Nggak punya waktu, literally. Kami merintis sebuah bisnis dan kami nggak punya modal banyak. Jadi saya bersama dengan Pastor Debbie, kami mempunyai satu perusahaan kecil. Dan waktu itu kerjanya gila-gilaan. Dan ini bahkan sebelum sakit parah itu saudara. Hari di mana saya menikah, kurang 3 hari, saya nggak bisa jalan. Dan kemudian saya timpang, saya nggak ngerti waktu itu saya umur 23 tahun. 23 tahun saudara. Siapa yang umur 23 tahun di sini ada? Oh puji Tuhan. Ada banyak yang merasa nggak bersalah untuk angkat tangan gitu saudara ya. Nggak apa-apa. Saya berumur 23 tahun, tapi saya pincang. Saya nggak tahu saya sakit apa. Saya ke dokter mengatakan ini sakit rematik, sakit asam urat. Saya nggak ngeh asam urat itu maksudnya apa gitu loh. Ya, saudara, untuk bisa jalan waktu saya menikah dengan Pastor Debbie, saya harus disuntik oleh dokter di tumit saya dan di di lutut saya. Itu sakit banget. Saya nggak pernah disuntik sesakit itu. Saya teriak sekencang-kencangnya hanya supaya saya bisa jalan. Nah kemudian kira-kira setelah menikah, kalau saya nggak lupa itu 3 bulan setelah itu, saya harus, bukan karena istirahat di ranjang, saya KO saudara, nggak bisa apa-apa. Jadi saya hanya bisa diranjang, kalau kaki ini saya goyangkan kira-kira setengah senti aja saya udah teriak kayak orang mau digorok. Sakit banget, saya harus teriak-teriak. Jadi ini history saya.
Fast forward, kemudian 6 tahun saya nggak pernah olahraga. Kesehatan saya lebih lama lebih turun tentunya. Dan kemudian waktu umur 31 tahun, saya pertama kali pergi ke Kalimantan untuk pelayanan misi. Di sana saya kenal Pak Andrew, saudara ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya berusaha untuk menjaga makanan. Karena waktu itu istri saya baru keguguran. Dan kemudian saya tanya dengan dokter, dok, istilahnya tolong diliatin, ini ada rekam medis saya, tolong dijaga, tolong dibantu diliatin apa yang harus saya lakukan. Dokter lihat rekam medis saya, satu pertanyaan yang dia tanyakan, kamu umur berapa? Ini pertanyaan pertama. Saya bilang 31 tahun. Pertanyaan kedua, waktu itu umur berapa ya? 31 tahun ya. Dia bilang gini, kamu mau nggak mati muda? Saya kaget, saudara. Pertanyaan yang very frontal, pertanyaan yang nggak ditutup-tutupin, dan itu seperti nempeleng saya. Kemudian saya katakan, saya nggak mau mati muda dok, karena istri saya masih muda. Jadi saya nggak cari istri muda, istri saya masih muda waktu itu. Masih cantik. Angeline waktu itu masih umur berapa ya? Kira-kira 2-3 tahun. Jadi saya pikir gini, tidak fair kalau saya mati gara-gara kesalahan dan kebodohan saya, sedangkan mereka harus menanggung masalah saya. Jadi saya katakan, dok tolong tuliskan apa-apa yang harus saya lakukan dan apa-apa yang tidak boleh saya makan. Dokter ngambil kertas, dengan senang dia nulis gitu saudara. Saudara listnya segini panjang. Dan kemudian dia katakan, lakukan ini, kamu akan sembuh. Dokter itu ternyata adalah seorang hamba Tuhan. Saya nggak kenal dia nggak kenal saya kenal dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? 5 tahun yang lalu saya khotbah di sebuah gereja di Surabaya, dan di mana dokter menjadi penatua. Dia nggak kenali saya. Saya katakan, dokter, you have saved my life. Kamu sudah membantu nyelamatin hidup saya. Maksudnya apa Pak Daniel? Saya ceritakan, dia senang banget saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Namun kerap kali manusia itu lupa. Tolong foto saya dikeluarkan lagi. Ini sekarang permalukan saya. No, bukan yang ini dong. Yang gemuk, yang gendut. Come on multimedia, ayo play with me man. Nah ini yang pertama saudara ya, masih nggak terlalu kelihatan ini tahun berapa, 2014. Kedua, nah tuh saudara lihat ya, kalau duduk modelnya kayak gitu, ya cukup kelihatan kan. Yang ketiga, ya cabi banget saudara ya. Orang-orang bilang kelihatannya lucu, tapi nggak lucu saudara ya. Berat saya kira-kira waktu itu sekitar 85 kilo lah ya. Nah saudara, jadi oke, cukup permalukan saya sekarang matikan. Nah saudara, saya percaya bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang perlu kita mengerti mengapa seseorang jatuh sakit. Mau belajar? Tentunya yang pertama kita harus lihat dari dimensi roh. Yang kedua kita akan lihat dari dimensi jiwa. Yang ketiga kita akan lihat dari dimensi tubuh. Karena tidak mungkin tiba-tiba seseorang sakit. Seperti yang tadi saya katakan, bagaimana mungkin saya bisa jatuh sakit? Bagaimana mungkin saya berumur 23 tahun kok saya sakit? Karena apa? Mulut saya itu nggak bisa dikontrol. Ada beberapa orang yang lain yang sakit karena apa? Mereka nggak bisa ngampuni, berarti itu dari aspek jiwa. Ada beberapa orang yang lain kemudian mereka menjadi sakit karena mereka tidak mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhannya. Makanya pada waktu seseorang sakit, tugas kita yang tidak sakit adalah kita tidak boleh menghakimi mereka. Saudara, cerita yang kedua saya mau mengatakan bahwa kami juga punya pengalaman dengan sakitnya anak kami. Nah tolong dikeluarkan fotonya sekarang, foto Angeline. Nah saudara, foto Angeline ini pada waktu dia berumur 6 tahun. Nah saya akan gabungkan dengan 3 hal tadi. Karena pasti ada orang yang sakit itu ada hubungannya dengan bagian dalam roh mereka, jiwa mereka atau tubuh mereka. Nah Angeline berumur 6 tahun dan kemudian pada waktu itu Jakarta kena banjir. Rumah kami waktu itu di daerah Sunter kebanjiran. Dan kami tidak tahu bagaimana membersihkannya. Karena seperti yang saudara lihat, yang tadi Pastor Debbie katakan, setiap kali ada bencana besar, tim kami akan siap berangkat, saudara ya. Dan waktu itu tim kami cuman ada pesan doa kecil, kira-kira ada 10 pekerja, semuanya kena banjir, saudara. Jadi kita harus membantu orang-orang yang kebanjiran di daerah Teluk Gong sana. Dan kami nggak punya waktu untuk bersihin rumah kami. Akibatnya, anak kami sakit. Dan kemudian ternyata sakitnya karena apa? Seseorang bisa menjadi sakit karena imun sistemnya itu drop. Nah waktu itu kami baru pindah dari Surabaya ke Jakarta, kami nggak punya satu sistem yang waktu itu masih baik untuk bisa jemput Angeline tepat waktu. Dia nggak suka makan, dia nggak suka minum. Jadi kalau di sekolah berangkat dari rumah itu kira-kira jam 7, pulang sekolah
Ini kesalahan orang tua, kerap kali terlambat jemput, sehingga seharusnya pulang dari sekolah jam 3, kadang-kadang kami jemput jam 4, kadang-kadang jam 5, kena macet, kadang-kadang ada urusan, ketemu dengan orang, kemudian ada juga pelayanan saudara, sehingga selama dari jam 7 sampai jam 5 sore, Angelin nggak makan, nggak minum. Jadi imunnya drop banget, jadi kesehatan nih saudara. Ya. Akibatnya pada waktu ada kuman yang menyerbu, dia jatuh sakit. Selama 3 minggu saudara dia naik, panasnya tuh naik turun, dan kemudian terakhir dokter menemukan bahwa dia terkena serangan infeksi selaput jantung. Dokter angkat tangan, dia mengatakan ini sudah hubungan dengan nyawa, kalau bapak terlambat nyawanya bisa melayang. Dan kami sangat kalut sekali saudara, Angelin waktu itu anak kami satu-satunya, James belum lahir, dan usaha untuk punya anak kedua itu kayaknya hopeless banget gitu. Pengen punya anak kedua, kami nggak punya anak saudara ya. Dan kemudian ada begitu banyak fear, ketakutan yang menyerang kehidupan kami. Dan berpikir kalau anak ini, saudara tahu nggak, intimidasi begitu besar. Saya bawa mobil, saya setir mobil, dan saya mendengar audible voice mengatakan anak kamu akan mati. Saudara, waktu itu saya sering kali kalut, saya tidak tahu tiba-tiba saya setir mobil ini saya ada di mana, tiba-tiba loh kok saya di sini, loh kok saya di situ gitu. Jadi ada begitu banyak sekali rasa-rasa berat sekali yang menyerang kehidupan kami, dan saya nggak bisa ceritakan kepada istri saya. Bagaimana mungkin saya bisa ceritakan kepada dia yang lagi nunggu di rumah sakit mengatakan bahwa saya dengar suara anak kita akan mati. Saudara, puji Tuhan, tetapi kemudian beberapa hari kemudian saya mendengar suara pada waktu pagi saya akan ke rumah sakit mengatakan ambil perjamuan kudus 1 hari 2 kali. Dan kemudian saudara, saya tahu bahwa suara yang pertama itu bukan suara Tuhan. Karena yang saya takutkan bagaimana kalau suara itu suara Tuhan mengatakan kepada saya anak saya akan diambil. Saya nggak siap. Saudara, puji Tuhan, waktu itu akhirnya di rumah sakit kami literally ambil perjamuan kudus pagi dan malam. Saudara, ini bukan resep obat ya, tapi ini adalah suatu conviction atau penyadaran yang Roh Kudus berikan. Saya 1-2 minggu kemarin berkata bahwa ikut Tuhan itu bukan karena formula, tetapi kita harus tahu bahwa mengikut Tuhan harus ada conviction atau penyadaran daripada Roh Kudus. Pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita tentang perihal itu apa yang harus kita lakukan. Ada amin saudara. Jadi sambil makan obat dokter, sambil Angelin waktu itu sakitnya sangat parah, terus keluarin, bahkan sampai sudah di morfin. Ya, anak umur 6 tahun saudara. Morfin itu nyegah sakit dan dia umur 7 tahun gak bisa makan kue tar itu. Itu yang kalau saudara ngerti yang sebelah kiri yang baju hitam ini ada dokter jantung dia saudara, yang sebelah kiri itu adalah ada suntikan morfin di sebelah kirinya itu. Jadi parah banget dan kemudian istilahnya kami benar-benar frustrated banget. Kemudian dokter mengatakan dia angkat tangan harus dibawa ke Singapura karena udah gak bisa ditangani di Indonesia. Kami gak punya uang. Kami udah jatuh ketimpa tangga. Rumah kami kebanjiran, pelayanan kami gak bisa diteruskan. Dalam tanda kutip bangkrut, saudara, tidak ada uang sama sekali. Staff-staff itu tidak ada, teman-teman ini semua sudah nggak ada, saudara. Belum ada, belum lahir, belum diketemukan, not yet discovered. Nah kemudian akhirnya kami atas kebaikan dan mujizat Tuhan, kami bisa bawa ke Singapura. Di sana dioperasi, saudara, dan kemudian dokter yang mau ngoperasi itu saya tanya, dokter how much it will cost, berapa harganya? Karena kami bawa uang itu cuman separuh dari yang dibudgetkan. Dan saya bilang, kami hamba Tuhan, kami bukan pengusaha, kami bukan orang kaya, kami perlu tahu berapa ongkosnya. Dan dokter berkata seperti ini, I will operate anak kamu, saya akan operasikan anak kamu, FOC. Saudara, saya bingung FOC itu apa? Apakah sama dengan VOC? Kayaknya kok nggak sama gitu ya. Kalau VOC itu Belanda saudara ya, kalau saudara yang bingung. Kemudian saya tanya, dokter what is FOC? Dan dia berkata free of charge. Kemuliaan bagi Tuhan saudara. Singkat cerita, Angelin ini pakai topi itu saudara, dia akan dioperasi. Dan cairannya dicabut saudara ya, bukan jantungnya dicabut, disedot. Dan kemudian puji Tuhan selama 2 minggu ada di rumah sakit di Singapura dan Angelin sembuh. Pulang ke Indonesia membawa kesembuhan dan 1 tahun kemudian pelayanan kami mengalami pemulihan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi saudara, dari sini kami mempunyai satu encounter, pengalaman-pengalaman yang pribadi dengan Tuhan, bahwa ternyata hidup bersama dengan Tuhan itu kita perlu tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Nah, pada siang hari ini saya mau membawa saudara kepada satu pengertian yang benar. Mari kita lihat beberapa firman Tuhan.
bahwa termasuk di dalam roh kita harus mengerti dengan benar. Buka bersama dengan saya, kita lihat dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, 13. Kita harus mengerti dengan benar, firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, puji Tuhan saudara, firman Tuhan ayat yang lain mengatakan bahwa kita ini adalah buatannya Tuhan. Kita ini adalah the workmanship, kita ini adalah the masterpiece. Hal-hal yang paling dimengerti atau yang dipikirkan oleh Tuhan. Kita bukan prototype, tetapi kita yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Dan manusia itu sudah kehilangan relationship dengan Tuhan. Makanya saudara di dalam Galatia 3:13 ini dikatakan, terkutuklah ia yang digantungkan di atas kayu salib. Dahulu saudara dan saya, kita yang tidak mengenal Tuhan. Kita yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Kita yang tidak mau dan mengeraskan hati kita untuk percaya di dalam nama Yesus. Saudara, puji Tuhan, pada waktu kita sekarang mendengar bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib buat kita. Dan kemudian dia dibangkitkan di hari yang ketiga, dia memberikan satu janji keselamatan kepada kita. Dan pada waktu kita sudah menerima janji itu, dengar baik-baik, semua kutuk dosa, semua kebodohan orang tua dan kebodohan saudara dan saya, kita semua sudah diampuni daripada dosa-dosa itu. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi berangkat dari dimensi atau manusia roh ini, kita harus mengerti dulu bahwa sebenarnya sudah ada pendamaian. Makanya di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12, coba dikeluarkan. Di sana dikatakan barang siapa yang percaya kepada namanya. Tolong dikeluarkan Yohanes 1 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa kita sekarang dijadikan menjadi anak-anaknya Tuhan. Saudara, bukan sesuatu yang kebetulan pada waktu kita percaya di dalam namanya, kita ini diadopsikan masuk di dalam keluarganya Allah. Ada amin saudara. Jadi apapun dan siapapun kita, pada waktu kita punya berbagai macam masalah di dalam kehidupan ini, yang terpenting adalah roh saudara dibangkitkan dulu. Kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara, berikutnya. Kita percaya juga pada waktu ada orang sakit. Mari kita masuk sekarang di dalam aspek tubuh. Banyak sekali orang yang sakit karena hidupnya asal-asalan. Tadi saya sudah katakan saudara, bahwa 6 tahun saya enggak olahraga. Nah saya berkata, saya enggak punya waktu untuk olahraga. Saya punya bisnis yang baru dan kami enggak punya modal, kami harus bekerja dengan demikian keras. Dan kalaupun kerap kali ada waktu untuk olahraga, ya paling kadang-kadang cuma berenang, main-main, saudara ya. Nah ini ada satu video singkat yang minta tolong disiapkan. Video ini menunjukkan bagaimana kadang-kadang orang olahraga itu perlu satu motivasi. Ya. Nah maaf resolusinya memang nggak bagus, tetapi saya tahu nanti saudara minimal akan mengerti videonya ini berkata apa. Saudara mau lihat videonya? Nah ini cocok buat saudara yang sudah lama nggak olahraga. Coba lihat kiri kanan saudara, tanyakan lagi, friend kapan lu olahraga gitu. Ya suaranya tolong dikeluarkan, ya videonya tolong diputar, silakan. Singkat bro. Puji Tuhan, amin. Ya, jangan lihat kiri kanan saudara, orang yang nggak ada di sini. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita ada di Anugerah Church. Visi daripada Anugerah Church mengatakan seperti ini, bahwa to be the storehouse of the kingdom of God. Kita tahu bahwa di depan kita itu ada banyak sekali rencana Tuhan. Percayakah Anda bahwa dalam hidup saudara ada rencana Tuhan? Amin. Ya, kalau saudara percaya bahwa ada rencana Tuhan yang sangat besar dalam kehidupanmu, maka mau tidak mau saudara harus membuat pengertian yang benar dalam hidup ini supaya hidupmu dipersiapkan untuk menjadi berkat.
Saudara kalau bisa memilih, saudara mau yang mana? Saudara mau berfungsi bagi kerajaan surga atau saudara sakit-sakitan? Tentunya orang yang waras pikirannya akan berkata berfungsi. Dan saya yakin di sini semua adalah kumpulan orang-orang waras. Amin. Yang waras katakan. Masih belum ada yang ngomong enggak amin. Yang waras katakan. Yang waras berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah saudara, untuk kita bisa menjadi storehouse artinya adalah supplying treasure and outstanding resources to empower heartfelt outreach ultimately for the salvation of everyone. Nah ini yang sama yang kita akan lakukan di Palu, saudara. Pada waktu ada bencana alam di bagian daripada negeri kita nggak boleh diam aja. Prinsip kami adalah kalau misalnya bencana itu sudah skala nasional, maka kami akan lakukan sesuatu. Nah kita nggak bisa berkata bahwa oh nanti Tuhan kalau sudah jelas bahwa kapan tanggalnya, kapan harinya saya akan olahraga, saya akan berubah. Nggak bisa seperti itu. Amin. Jauh sebelum kita tahu apa yang menjadi secara definit rencana Tuhan, saudara dan saya kita harus mau lakukan perubahan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara, supaya di dalam kehidupan kita bisa menjadi alat Tuhan, di mana di tempat ini akan berkumpul begitu banyak orang-orang yang akan menangkap dan mengerti panggilannya. Sehingga dari tempat ini saudara akan bisa diutus keluar. Dan di tempat itu, di masing-masing di tempat di mana saudara bekerja, di mana saudara akan melayani, di mana saudara akan bahkan hidup, di mana saudara akan misalnya mencapai gunung saudara, di mana saudara akan lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu, engkau akan menjadi saluran berkat buat kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi saudara, jangan separuh-separuh. Haleluya. Makanya saudara, ini yang saya pelajari. Pada waktu misalnya di antara kita ada yang sakit, yang perlu kita lakukan adalah beberapa hal. Coba lihat slide yang ke-18. Nomor 1, ini sangat penting sekali. Bagaimanakah caranya supaya kita sembuh, sehat, bahagia? Siapa yang mau ini? Amin ya. Yang pertama, ubah gaya hidup. Enggak bisa tidak, saudara. Di dalam Alkitab kita dikatakan orang yang bertobat, orang yang hidup baru, bahasa Grekanya adalah metanoia. Metanoia ini artinya mengenakan pikiran baru. Saya mulai menyadari bahwa di tahun 2014, saudara saya waktu itu memang baru pulang dari Amerika, baru pelayanan 17 tahun kami nggak ke Amerika. Dan pulang dari Amerika itu saya merasa kok jas saya ini sesek semua gitu saudara ya. Jas yang ini loh, ini waktu itu memang udah nggak bisa dikancing, tapi saya pakai udah nggak bisa masuk. Siarlah kita di Good News program yang tadi itu saudara. Ini celana kok sesek semua, kenapa gitu ya. Makanya saya nggak pakai jas, karena jasnya nggak cukup waktu itu saudara. Nah biasa setelah itu di kantor, seminggu kemudian saya mulai QC acara Good News itu saya lihat, loh itu saya tanya gitu saudara. Iya Pak, kok gede banget gitu ya. Karena saudara perlu tahu bahwa kalau orang masuk televisi itu akan lebih besar 20%. Ya. Karena apa? Lensa cembung. Belum lagi nanti kalau misalnya kena TV yang seperti ini, saudara akan lebih lebar lagi 20% lagi. Jadi makanya kalau kami pergi pelayanan kemana-mana, ada orang yang kenali kami dari Good News program, mereka kaget lihat Bu Debbie, loh Ibu kok kecil banget ya Ibu ya, kok nggak sama dengan apa yang kami lihat di Good News program, makanya Bu ini susut 40% gitu. Nah saudara saya berpikir gini, kayaknya that's it deh, kalau saya nggak berubah sekarang, nanti tiba-tiba saya akan sakit lagi. Makanya saya mengatakan saya harus merubah gaya hidup. Saya nggak boleh nunggu saya sampai jatuh sakit. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa berubah kecuali hidupnya sudah sampai rock bottom. Betul nggak? Nah saya tidak tahu masalah apa yang mendera kehidupan saudara. Sekali lagi, masalah saudara pada waktu misalnya saudara mau lihat, apakah masalahmu karena masalah di dalam roh saudara, jiwamu yang terganggu, ya, bukan berarti saudara gila, enggak, mungkin belum saudara ya. Berhati-hati nih, kadang-kadang sudah level gitu saudara. Atau mungkin jasmani. Makanya kita perlu untuk merubah gaya hidup kita, cara berpikir kita. Yang kedua, coba keluarkan. Kemudian yang saya sadari, saya mulai minta tolong. Saya ngomong sama istri saya, kayaknya saya tahu orang ini waktu itu kebetulan memang adalah sepupu saya, yang mengerti banget caranya bagaimana sih supaya saya bisa merubah gaya hidup. Saudara kami berhubungan dengan orang itu dan kemudian kami dimentorkan.
Nah ternyata pada waktu kita mau berubah, ini sangat penting banget untuk kita dimentorkan, di-coachkan. Coaching dan pertemanan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau pertemanan saudara bisa cerita, bersosialisasi, hahihi, nangis bersama, dan kemudian bye-bye, 1 tahun, 2 tahun kemudian pulang, ketemu lagi. Betul ya? Tapi coaching atau mentoring itu adalah sesuatu yang intensif, sesuatu yang intensional, sesuatu yang waktu itu yang kami lakukan adalah kami mengadakan pertemuan satu bulan 1 kali. Dan pada waktu ini karena saudara saya ngomong mengkhususkan dulu tentang menurunkan berat badan ya. Siapa yang mau turun berat badan sih? Ada nggak? Jujur banget saudara, berat badan saya sekarang sudah mulai banyak naik, saya mulai harus berhati-hati nih saudara ya. Nah saudara, waktu sudah 3 bulan, kok berat badan saya nggak turun-turun gitu. Saudara tahu, coach saya ngomong apa sama istri saya? Fotoin makanannya, kirim saya tiap kali dia makan. Ya, jadi semuanya dianalisa saudara. Dan coach itu ngomong, nasi kebanyakan, sayur kurang, dagingnya kurang, dagingnya kebanyakan, oh nggak boleh makan ini saudara, sampai seperti itu. Ya, jadi pada waktu kita perlu minta bantuan, apapun ini adalah prinsip yang saya berikan. Kalau saudara misalnya merasa, saya kayaknya punya masalah dengan anak saya, atau saya punya masalah dengan kekasih saya, jangan pernah saudara kemudian merasa malu untuk minta tolong dari orang lain. Selama saudara tidak pernah menyadari bahwa saudara punya masalah, saudara nggak akan pernah bisa berubah. Tahu nggak saudara, bahwa di dalam kehidupan ini ada masalah yang tidak bisa ditolong? Tahu apa itu namanya? Yaitu masalah yang tidak pernah diakui. Selama saudara tidak pernah mengakui bahwa yes sir, saya punya masalah yang ini, hidupmu nggak bakal pernah bisa ditolong. Makanya kalau saudara lihat bagaimana digambarkan dalam banyak ilustrasi bagaimana Tuhan itu menolong seseorang adalah digambarkan seseorang yang masuk dalam sumur, ingat ya. Dan kemudian ada banyak orang yang mau ngasih pertolongan dan kemudian orang itu nggak pernah mau ditolong. Dan bagaimana mungkin orang yang di dalam sumur itu bisa diselamatkan kecuali dia berkata, tolonglah saya. Ya, betul ya. Makanya saudara, kita tidak perlu malu untuk menyadari bahwa hidup saya punya masalah. Coba katakan kepada diri saudara sendiri, katakan, hidup saya juga punya masalah. Betul ya? Kalau kita mulai menyadari bahwa hidup kita punya masalah, maka jangan takut untuk minta nasihat dari source yang benar. Berikutnya. Nah, kalau saudara, masalah saudara adalah dengan berat badan, rule of thumb pertama adalah jaga apa yang kita makan. Ini ada ayatnya. Saya rasa saya sudah siapkan ayatnya. Tolong bisa dibuka di Amsal pasal yang ke-23 ayat 2 sampai dengan 3, slide nomor 17. Ini penting. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini bukan nafsu yang lain, bukan saudara ya. Amsal 23 ayat 2. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lesat itu adalah hidangan yang menipu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita menyadari. Saya belajar dari coach saya itu dan dia berkata, rule of thumb pertama kalau kamu mau berat badan kamu bisa dikontrol, sebenarnya bukan masalah di olahraganya, tetapi masalah bagaimana kamu menakar apa yang kamu makan. Ini contoh saudara, karena kita berbicara masalah kesehatan ya. Rata-rata rasa-rasa orang dewasa itu memerlukan sekitar 2000 kalori setiap hari. Ini saya kalau nggak salah ya. Nah kalau saudara makannya misalnya antara 1800 sampai 2000, saudara nggak perlu khawatir, saudara nggak bakal bisa overweight. Tetapi kalau saudara kemudian merasa bahwa kurang sampai saudara makan 5000 kalori setiap hari, ya saudara tunggu aja tinggal tanggal waktu apa yang akan terjadi. Apalagi saudara, banyak sekali makanan-makanan di sekeliling kita yang tidak sehat. Maaf, saya harus mengatakan gula itu juga nggak sehat. Saya mulai tahun 2014, saya udah berjanji kepada diri saya sendiri, saya kalau minum teh, saya nggak mau pakai gula. Kalau saya minum kopi, saya nggak mau pakai gula. Dan kalau saya minum jus, saya juga nggak mau pakai gula. Saudara. Dan kemudian saudara tahu bahwa ternyata gula itu membuat tubuh kita menjadi apa itu ya? Asam.
Ada nilai atau tingkat keasaman daripada tubuh seseorang, semakin tinggi keasaman, maka akan semakin rendah imun sistem saudara. Sehingga saudara akan menjadi lebih gampang untuk menjadi sakit. Nah, firman Tuhan mengatakan, jaga nafsu makanmu. Nah, kerap kali saudara, ini yang saya sadari pula, bahwa ternyata mulai di tahun 2014, saya mulai merubah gaya hidup termasuk gaya makan saya. Saudara, berapa kali makan yang sehat? Secara umum kita diajarkan satu hari makan 3 kali. Tetapi ternyata waktu itu, waktu saya malah berusaha hidup sehat, saya dianjurkan makan satu hari 7 kali. Bukan cuma 3 kali, saudara. Ya, jadi sehari 3 kali itu makan besar, dan diantaranya ini loh, seringlah makan kecil-kecil, tetapi pilih makanan yang sehat. Nah, ada satu ilustrasi, kalau saudara misalnya, pernah nggak saudara merasa lapar banget? Kalau saudara lapar banget, apa aja dijak, apa aja disikat. Betul saudara ya? Kadang-kadang kalau kita lapar banget masuk ke restoran saudara ya, kita bisa makan 10 macam, sampai makanan kedua, ketiga, kita udah kenyang banget. Dan kemudian karena sayang dibuang, lebih baik edisi diselesaikan. Betul nggak? Nah, ini yang membuat sakit. Gitu. Makanya nggak boleh telat makan. Makanya jangan sampai kelaparan. Nah, health and healing sama. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kalau saudara sudah punya anak, saya punya 2 orang anak nih saudara ya. Nah, kerap kali kalau hubungan saya dengan mereka itu kendor, saya tidak punya waktu cukup untuk memperhatikan anak-anak saya karena jadwal pelayanan saya terlalu sibuk. Saya mulai melihat ada satu hubungan yang berbanding searah, yaitu anak-anak saya mulai bertingkah kurang ajar. Ini sama saudara. Ya. Apa kaitannya dengan makan? Pak Daniel nanti saya akan jelaskan. Ternyata pada waktu saya mulai menyadari bahwa anak saya mulai bertingkah, maka saya bersama dengan istri saya, kami mulai mencoba untuk mereschedule waktu kami, menyediakan waktu lebih banyak untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami mempunyai perhatian yang lebih cukup. Dan kemudian berbanding searah, kita melihat bahwa ternyata kenakalannya itu mereda. Sama kan saudara? Begitu anak-anak kita, begitu diri kita sudah nggak lama nggak dapat makanan, maka kita makannya ngawur. Kalau anak-anak kita nggak pernah punya perhatian, maka dia akan cari perhatian dengan cara yang beraneka ragam, menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang kurang ajar, menjadi anak yang tidak hormat kepada orang tua. Jadi sama saudara, kalau saudara punya masalah dalam rumah tanggamu, dan saya yakin setiap orang di dalam rumah tangga pasti punya masalah sedikit atau banyak, betul? Makanya kita perlu perhatikan, dan kami berdoa pada bulan ini, saudara dan saya kita akan belajar banyak sekali hal supaya hidup kita sehat, kuat, dan kita dapat memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita kembali lagi saudara kepada sembuh, sehat, dan bahagia. Slogan atau quotes terbaik daripada sebuah perusahaan olahraga, saudara tahu apa itu tanpa nyebutin merek? Just do it. Betul ya? Ya, just do it. Selain menjaga apa yang perlu kita makan, kita perlu olahraga. Dokter minggu lalu itu mengatakan kepada kami, kepada peserta seminar, waktu olahraga terbaik dalam 1 minggu minimal 150 menit per minggu. Nah, saudara hitung-hitung sendiri ya. Kalau saya biasanya di rumah, kalau memang waktu saya memungkinkan, saya akan coba untuk olahraganya itu minimal 1 minggu 4 kali sampai 5 kali. Dan itu nggak bisa ditawar. Kalau saudara mengatakan bahwa saya nggak punya waktu, dan kebanyakan setiap daripada kita kebanyakan memang tidak punya waktu, betul nggak ya? Nah, pertanyaan saya, saudara punya waktu nggak untuk ngecek Instagram saudara? Nah, ternyata kalau saudara punya waktu untuk ngecek Instagram, nggak sadar kadang-kadang atau ngecek Facebook feed saudara, bacain cerita-cerita itu, liatin video, kadang-kadang saudara sadar nggak? Tiba-tiba sudah sejam lewat. Betul ya? Nah, ternyata kalau 150 menit dibagi 4 itu jadinya berapa kira-kira? Dibagi 5 itu sama dengan sehari cuma perlu waktu 30 menit. Jadi kalau saudara kerap kali saudara bengong dan tidak sadar bahwa ternyata pada waktu engkau saudara baru mentelengin handphonemu selama 60 menit, berarti seharusnya
30 menit itu saudara bisa gunakan untuk pergi olahraga. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Nah ini berikutnya saudara, ini penting juga. Puasa. Nah Pastor Hendro di tempat ini memberikan saran kepada kita. Pak Daniel, kita harus puasa sebulan sekali. Dan kemudian kami berkata, kami setuju. Saudara tahu enggak, puasa itu di dalam semua keagamaan itu dianjurkan. Dan ternyata secara medis, secara ilmiah, memang sudah ada jurnalnya, dibuktikan bahwa sekalau seseorang yang sakit, dan kemudian sakitnya sakit parah gitu ya, entah itu diabetes, entah itu misalnya tekanan darah tinggi atau bahkan kanker, kalau orang itu minimal puasa 5 hari sampai 42 hari, maka ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Nah sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang meribut diri kita. Saudara pernah nggak handphone saudara hang? Kalau handphone saudara hang, apa yang perlu dilakukan? Kalau komputer saudara hang, apa yang perlu dilakukan? Diribut. Nah jadi secara rohani firman Tuhan udah banyak kali mengajarkan atau memberitahukan bagaimana pada waktu ada satu masalah yang sangat besar, seseorang masuk puasa. Memang topik saya khotbah bukan tentang puasa, tetapi kalau saudara lihat secara singkat di dalam Alkitab, ada banyak cara-cara puasa di dalam Alkitab. Dan puji Tuhan karena kita adalah anak Tuhan dan kita hidup dalam zaman kasih karunia, tidak ada satu hukum yang mengikat jam berapa kita harus mulai puasa. Ada amin ya? Ada orang yang disebut puasa Daniel. Puasa Daniel itu apa sih? Puasa Daniel vegetarian. Ya, atau puasa Daniel bisa juga diartikan saudara memilih sesuatu yang paling saudara sukai dan saudara puasa untuk tidak melakukan hal itu. Misalnya puasa handphone. Saudara puasa handphone zaman sekarang nggak mungkin. Yang dipuasa itu sosial media itu bisa. Nah, ada amin. Ya, puasa kopi itu boleh tapi nanti ya. Belum saya minum tuh soalnya. Nah, puasa mie instan boleh, jangan sebut merek. Ya, nanti aja kalau itu acara kita nanti disponsori boleh kita sebut merek. Puasa apa lagi saudara? Ya. Puasa cabai, bisa. Ya, makanan yang saudara suka atau hal-hal yang saudara sangat demenin misalnya, yang mana itu menjadi sifatnya sudah kecanduan. Ya. Menonton drakor misalnya. Bukan puasa pelakor bukan ya. Kalau pelakor nggak boleh, ya kalau nonton drakor boleh. Saudara puasa itu lakukan, maka saudara akan mulai membantu dirimu, jiwamu, dan rohmu untuk terkoneksi kembali kepada Tuhan. Ya, puasa berikutnya apa? Puasa Esther misalnya. Puasa Esther itu apa Pastor Daniel? Saudara kalau ingat cerita daripada apa yang terjadi pada Esther, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. 3 hari 3 malam, ini tough saudara, ini nggak mudah. Ya, waktu itu secara singkat aja, Ratu Esther diminta oleh Mordekai, pamannya, untuk bertemu dengan Raja Xerxes, dan dia berkata tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa bertemu dengan raja walaupun itu suami dia, ya? Kalau rajanya nanti tidak memberikan favornya, maka dia akan dibunuh walaupun dia ratu. Dan dia berkata, kalaupun aku mati, matilah aku. Sehingga ada satu ayat yang sangat terkenal banget dalam bahasa Inggris, ini lebih enak banget. Apakah mungkin kamu dipanggil untuk waktu seperti sekarang ini? Who knows that you are called for such a time as this? Di dalam kehidupan saudara dan saya ada banyak God's appointment yang kita lewatkan begitu saja. Di zaman modern ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita terdistraksi. Termasuk waktu kami para hamba Tuhan nyiapin khotbah. Ingat sesuatu gitu saudara, kemudian ada feed masuk, balik ke sananya lagi, itu bisa kadang-kadang 40 menit atau 2 jam kemudian. Iya Pak ya? Makanya kita perlu untuk melawan kedagingan kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, untuk kamu menjadi muridku, lakukan 2 hal. Yang pertama, sangkali dirimu. Saya tidak tahu masalah saudara semua apa. Tetapi kalau saudara tahu ada masalah di dalam kehidupanmu, dan engkau mulai mengakui masalah itu, mulailah cari akar penyebabnya apa. Ya, ada misalnya saudara selalu punya masalah keuangan. Dan ternyata kalau diurut-urut masalah keuangan saudara adalah karena saudara gagal menahan diri kalau nggak bisa nahan untuk belanja.
Kenapa nggak bisa nahan untuk belanja? Lihat, mungkin karena saudara lagi depresi. Ada orang-orang yang pada waktu stres, pada waktu depresi, mereka mengungkapkannya dengan hal-hal yang berbeda. Ada orang yang misalnya harus makan, ada orang yang harus belanja, saudara. Jadi temukan dulu, dan pada waktu engkau menemukan akarnya, Tuhan Yesus katakan, sangkali dirimu. Ada beberapa pemicu-pemicu yang kita harus sangkali dalam kehidupan kita, saudara. Sangkali di sini bukan berarti kita tidak mengakui masalah itu ada, tetapi menyangkal itu artinya kita belajar untuk mengatakan enough is enough. Apalagi kalau kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara besar. Kalau kita percaya bahwa having Christ in my life is more than enough, Kristus itu enough atau cukup melebihi apapun dalam kehidupan kita, ya sudah. Maka kalau ada kedaginganmu screaming out atau menjerit, meminta makan lebih, bersosial media lebih, baca komik lebih, main game lebih, shopping lebih, ngerumpi lebih, sangkali. Ada amin, saudara? Ya. Karena kita harus mulai memilah-milah nih. Ada rencana Tuhan yang besar dan bukan kebetulan saudara sekarang menjadi bagian di dalam keluarga anugerah. Hidup kita cuma satu kali. Dan di dalam hidup yang satu kali yang sangat pendek ini, relatif cukup pendek saudara ya. Masalahnya sebenarnya pada saat ini bukan berapa tahun kita hidup di dunia, tetapi apa yang sudah engkau buat dalam hidupmu. Saya perjelas lagi, dampak apakah hidup saudara yang sudah engkau hasilkan. Dan di sini saudara, kami lagi mempersiapkan setiap daripada keluarga saudara, supaya engkau boleh menjadi keluarga anugerah, ia akan menjadi dampak buat komunitas di mana saudara berada. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Berikutnya. Haleluya. Satu poin lagi saudara. Mari ini kita sadari. Change is a journey. Don't give up when you have not achieved it yet. Kadang-kadang waktu saya masih sakit saudara. Sakit saya itu begitu parah. Asam urat saya waktu itu sampai 9,6 berapa gitu saudara ya. Normalnya 5. Dan pada waktu sakitnya parah banget, kalau saya makan rawon satu daging satu potong, itu sudah cukup membuat saya jalannya pincang. Ya. Jadi kadang-kadang saya waktu itu saudara, jalan saya pincang itu bisa lama banget gitu. Dan kemudian sambil jalan pincang saya berkata, saya tidak mau sakit, saya tidak mau pincang. Dan saya katakan sambil sakit, dalam nama Yesus, dengan bilurnya Yesus, saya akan sembuh. Dan kemudian saudara, memang kesembuhan itu tidak otomatis terjadi. Saudara, saya sendiri percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita secara otomatis loh. Dan waktu kaki saya sakit itu, saudara, ini waktu jauh beberapa tahun yang lalu ya. Waktu saya diajak dalam suatu kebaktian, menghadiri suatu ibadah gitu saudara ya. Di akhir daripada kebaktian itu, hamba Tuhan itu berkata, di sini ada seseorang yang kakinya sakit. Dan saya merasakan bahwa Tuhan hendak menyembuhkan kamu. Saya nggak sadar itu saya saudara ya. Tetapi kira-kira nggak sampai seminggu kemudian, saya mulai melihat kaki saya sembuh total. Amin saudara ya. Jadi memang betul Tuhan bisa menyembuhkan instan nggak? Memberikan mujizat? Oh bisa. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita ke dokter mendapatkan kesembuhan, ataupun kalau kita merubah gaya hidup dan mendapatkan kesembuhan, itu juga adalah model lain daripada sebuah mujizat. Haleluya. Jadi sebagai kata-kata penutup, kalau hari ini saudara, engkau mengharapkan adanya perubahan dalam kehidupan saudara, di dalam kesehatanmu, dalam hubungan suami istri, dalam keuangan saudara, dalam bisnis saudara, di dalam berat badan yang supaya turun. Betul ya? Kalau itu belum tercapai, maka mulailah mengerti saudara tidak boleh dengan gampang langsung menyerah. Karena yang namanya perubahan itu adalah suatu perjalanan. Change is a journey. Lakukan saja saudara. Saudara pada waktu di tahun 2014, waktu tadi saudara lihat foto saya itu, olahraganya lama banget, nggak turun-turun. Kemudian saya mulai menyadari ini saudara. Saya nggak boleh mau olahraga 1 kali dan dosa 16 tahun ditebus langsung kurus saudara, nggak fair.
Ketawanya keras banget. Itu korban atau pelaku saya nggak tahu. Saudara ya, jadi nggak fair kan? Bagaimana mungkin saudara mendoakan istrimu dan kemudian istrimu tiba-tiba berubah? Lihat dulu apa yang sudah engkau lakukan sama istrimu. Engkau berdoa untuk orang tuamu, engkau mengharapkan orang tuamu berubah, tapi lihat dulu apa yang sudah engkau lakukan buat orang tuamu. Engkau mengharapkan anakmu berubah, saudara lihat dulu apa yang sudah engkau lakukan buat anakmu. Haleluya. Di dalam bulan ini kami sangat percaya akan ada banyak sekali hal yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Syaratnya apa? Akui bahwa saudara punya masalah, kalau saudara tahu bahwa itu masalah. Yang kedua, buka hatimu. Izinkan pengajaran-pengajaran yang akan diberikan nanti, itu akan masuk dan memberkati saudara. Di minggu kedua nanti atau minggu depan, saudara nanti akan belajar dari Coach Hengki. Ya, ini yet to be pastor nanti saudara. Yaitu be still. Nanti apa artinya be still itu? Tunggu tangan Melnya. Minggu yang ketiga nanti bersama dengan Pastor Andrew, kenapa harus stres? Ya, jadi nanti beliau akan menjabarkan saudara ya, bahwa ternyata stres itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Betul ya, saudara lihat wajahnya ketahuan kok saudara ya. Dan yang ketiga nanti, yang terakhir, minggu keempat bersama dengan Pastor Daniel dan Pastor Debbie, saudara juga akan belajar tentang beauty and influence. Jadi nanti siapin, nanti yang perempuan bawa alat makeup saudara, ya. Yang laki jangan lupa nanti bawa peralatan yang lain. So kita percaya Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ada kesempatan, katakan ada kesempatan. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan haleluya saya punya kesempatan baru. Amin. Nah ini ada video nih saudara, video penutup. Tim pemuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah saudara yang malas olahraga atau saudara mengatakan Pak gak cukup untuk saya termotivasi olahraga. Saya perlu 1 kali tendangan lagi sebagai penutup ya. Nah saudara lihat video ini ya, saudara jangan dimainkan dulu. Saudara lihat kira-kira orang ini ngapain ya. Nah kalau kita lihat saudara, ini ada sesuatu yang aneh. Karena badannya bagus dan dia mencoba untuk mengangkat barbel, tapi pakai apa yang diangkat itu? Apa yang dimasukkan di lubang daripada barbel itu? Oh, lengannya dimasukkan lubang barbel. Kemanakah tangannya? Saya tidak tahu. Tetapi kayaknya itu beratnya minimal at least 20 kilo itu kayaknya, atau 25 kilo. Ya, coba kita lihat, mainkan. Maafkan kata-katanya saudara ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Jadi saudara lihat orang itu tangannya putus satu, ya mungkin dia aja tentara apa saya juga nggak tahu saudara ya. Tetapi kita tahu bahwa yang diangkat itu nggak sesuatu yang ringan. Kenapa orang itu satunya gandolin saudara? Kalau nggak ada sekali banget dia nggak bisa ngangkat. Ya, pejamkan mata saudara, mari kita tutup saudara.